Dalam dekapan dan cinta kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu kami percaya ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Dan kami menaruh pengharapan kami, Tuhan terus menolong kami untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan yang akan menuntun kami pada kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, mengaruniakan hikmat pengertian, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar dan kami berjalan pada kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai ayat 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepadamu." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Tema renungan kita ialah nikmatnya berkat Tuhan. Umpe masanangi tu pasake na puang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kemandulan dalam masyarakat waktu itu menimbulkan kesedihan. Atas penilaian Tuhan terhadap cinta Yakub kepada Lea, maka Tuhan membuka kandungan Lea. Lea yang kurang dicintai oleh suaminya, Tuhan buka kandungannya. Berkat Allah bagi Lea, diberikan anak laki-laki, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Ditambah lagi 2 menjadi 6 anak laki-laki. Kejadian 30 ayat 17-20. Lea memberikan nama bagi anak-anaknya dalam penghayatan tentang kasih Tuhan yang besar baginya dan kerinduan yang besar untuk mendapatkan kasih suaminya. Namun, tidaklah nampak cinta Yakub bertambah baginya. Kasih suami yang kurang atau tidak ada itu merupakan penderitaan dalam ayat 32. Lea tidak melampiaskan kekurangan cinta suaminya, melainkan menanggungnya dengan sabar, sebab Lea menyetujui penipuan yang dilakukannya untuk menjadi istri Yakub. Berkat bagi Rahel, kasih sayang suaminya yang kemudian diberikan Tuhan 2 anak laki-laki. Setidaknya ada 2 pelajaran dari perikop ini. Yang pertama, saling mengasihi antara suami istri adalah kewajiban dan hak. Akibat kasih yang kurang mengakibatkan keburukan dalam kehidupan suami istri. Kedua, meski Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang, tetap ada yang harus ditanggung dari dosa dan kebodohan yang dilakukan sendiri Yakub, yang pernah menipu ayahnya, mengalami penipuan berkali-kali. Lea yang menyetujui penipuan untuk menjadi istri Yakub, menanggung dengan sabar kekurangan cinta dari suaminya. Rahel yang lebih cintai Yakub, mungkin dalam hatinya memandang rendah Lea kakaknya, ditutup kandungannya. Meski berkat Tuhan ada bagi setiap orang, bukan berarti lakukan saja dosa, melainkan menyadari bahwa dosa membawa dampak buruk dan berkat yang indah
adalah Tuhan memberikan berkat-Nya bagi setiap orang yang patut dinikmati tanpa dosa. Haleluya. Amin. Marilah berdoa. Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Padamu ada kasih dan kemurahan, karena itu padamulah kami senantiasa menaruh pengharapan kami, memohon kasih, kemurahan dan berkat Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami pun mohon ampun jika dalam perjalanan hidup kami melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dan kami menaruh pengharapan kami, Tuhan menolong dan memberkati kami dalam berbagai tugas tanggung jawab dan aktivitas yang Tuhan karuniakan. Kebenaran firman-Mu kiranya senantiasa menuntun langkah kami, supaya dalam perjalanan hidup ini kami sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan. Kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap orang tua untuk berperan dengan baik di tengah-tengah keluarga, menuntun mengarahkan keluarga dengan benar. Anak-anak terus ditopang untuk bertumbuh, untuk juga tetap setia mendengarkan nasihat dan didikan, bahkan mereka menjadi anak-anak muda yang senantiasa takut akan Tuhan. Diberkati dan ditopanglah saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi tidak prima, dimanapun sahabat renungan harian yang sedang bergumul dengan sakit, juga yang berduka cita, Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka, dan menghiburkan mereka. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan memberikan kelegaan, mengaruniakan sukacita, kekuatan menghadapi kehidupan ini. Bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia ataupun keberhasilan yang mereka boleh raih. Sempurnakan sukacita setiap jemaat Tuhan, sahabat renungan harian. Dan kami menaruh pengharapan kami, Tuhan tetap menjaga melindungi orang tua kami dalam mereka menjalani kehidupan di masa tua. Kiranya mereka senantiasa berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kami pun berdoa, kiranya hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, di mana Tuhan mengutus, juga akan terus dimampukan untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Majelis gereja, pengurus OIG, bahkan juga pengerja gereja ditopang untuk juga tetap setia dan rendah hati menata pelayanan dimanapun Tuhan mengutus di tengah-tengah jemaat. Dan kami berdoa, kiranya bangsa kami akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kota di mana Tuhan menghadirkan kami, kiranya juga kami boleh menikmati damai sejahtera. Dan mohon pemimpin-pemimpin kami akan juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan, untuk juga mampu memimpin bangsa ini. Dan kami boleh bersama-sama menikmati suasana yang kondusif, dan kami percaya kasih Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kami bersama di tengah bangsa yang kami cintai. Bapa kami dalam surga, berkatilah apa yang diusahakan dikerjakan oleh sahabat renungan harian di mana saja berada. Kiranya semua itu boleh mendatangkan sukacita berkat, dilakukan dengan penuh ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dan kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, tetap semangat dalam iman, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus, jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.